Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Jaul Aulia, NPM A1D020033. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Ada pula tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep hidrostatis. Ketiga, membuktikan Teorema Torricelli. Ada pula alat dan bahan pada percobaan ini. Yang pertama, mancis. Yang kedua, lakban. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, botol. Yang kelima, spidol. Yang keenam, paku. Yang ketujuh, ada gunting. Dan yang keenam, ada air. Baiklah, kita akan memulai praktikum. Yang pertama, ambil botol. Lalu ukur menggunakan penggaris, beri tanda pada 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Beri tanda menggunakan spidol. Baiklah, kemudian ambil paku, melakukan pemasangan. Bolongi pada 10 cm yang sudah ditandai tadi. Kemudian lakukan lagi seperti tadi dan bolongi pada 20 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan memotong lakban untuk menutup lubang. Baiklah, seperti ini tadi lakbannya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi air. Mengisi airnya sampai batas 25 cm tadi. Selanjutnya sudah ambil airnya tadi, lalu letakkan penggaris dari 1 cm dekat dengan dindingnya. Kemudian buka lakban dan ukur berapa jauh. Didapatkan hasil sebesar 23 cm. Setelah dicatat, isi lagi airnya hingga mencapai 25 cm lagi. Kemudian lakukan seperti tadi. Buka lagi. Kemudian ukur lagi airnya. Didapatkan hasil sebesar 24 cm. Baiklah, lalu isi lagi airnya hingga mencapai 25 cm kembali. Setelah itu, lakukan percobaan yang ketiga, masih untuk 10 cm tadi. Catat hasilnya. Didapatkan hasil sebesar 25 cm. Selanjutnya lakukan lagi untuk keempat kalinya. Isi air sampai batas 25 cm. Lalu letakkan di sini untuk percobaan keempat dan hitung lagi masih pada 10 cm tadi. Didapatkan hasil sebesar 25 cm. Kemudian isi lagi untuk 5 kalinya,
didapatkan hasil sebesar 26 cm. Lalu isi lagi airnya hingga mencapai batas. Lakukan percobaan yang selanjutnya dengan menggunakan lubang yang pada 20 cm. Tariklah dan hitung hasilnya. Didapatkan hasil sebesar 19 Didapatkan hasilnya lalu cm. dicatat. Kemudian kita letakkan untuk 25 cm isi untuk 25 cm, tarik dan itu hasilnya. Didapatkan hasil sebesar 17 cm. Lalu dilakukan pengisian lagi, dilakukan percobaan yang ketiga untuk 20 cm. Didapatkan hasil sebesar 17 Dapatkan cm. hasilnya dan catat. Selanjutnya lakukan lagi yang keempat, lanjutkan percobaannya yang keempat. Didapatkan hasil sebesar Kemudian dicatat hasil 18 cm. Ini percobaan yang terakhir untuk 20 cm. Didapatkan hasil dicatat sebesar 17 cm. Hasil dan pembahasan. Praktikum kita. Pada tabel pengamatan 7.1, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg meter pangkat 3, ketinggian lubang yang pertama 10 cm, yang kedua 10 cm, yang ketiga 10 cm, yang keempat 10 cm, yang kelima 10 cm. Kedalaman airnya yang pertama 15 cm, yang kedua 15 cm, yang ketiga 15 cm, yang keempat 15 cm, yang kelima 15 cm. Tekanan hidrostatisnya yang pertama 1500, yang kedua 1500, yang ketiga 1500, yang keempat 1500, yang kelima 1500. Jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli. Yang pertama 24,4 cm, yang kedua 24,4 cm, yang ketiga 24,4 cm, yang keempat 24,4 cm, yang kelima 24,4 cm. Jarak pancaran terukur yang pertama 23 cm, yang kedua 24 cm, yang ketiga 25 cm, keempat 25 cm, kelima 26 cm. Lalat mutlaknya untuk jarak terukur 0,509, lalat nisbihnya 2,0%, ketelitiannya 98%. Pada tabel pengamatan 7.2, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ketinggian lubangnya yang pertama 20 cm, yang kedua 20 cm, yang ketiga 20 cm, keempat 20 cm, kelima 20 cm. Kedalaman airnya yang pertama 5 cm, yang kedua 5 cm, yang ketiga 5 cm, keempat 5 cm, kelima 5 cm. Tekanan hidrostatisnya yang pertama 500, yang kedua 500, yang ketiga 500, yang keempat 500, yang kelima 500. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yang pertama 20 cm, yang kedua 20 cm, yang ketiga 20 cm, yang keempat 20 cm, yang kelima 20 cm. Jarak pancaran yang terukur yang pertama adalah 19 cm, yang kedua 17 cm, yang ketiga 17 cm, yang keempat 18 cm, yang kelima 17 cm. Lalat mutlaknya 0,4, lalat nisbinya 2,2%, ketelitiannya 97,8%. Pembahasan.
Teorema Torricelli menyatakan bahwa jika suatu wadah yang bagian atasnya terbuka diisi cairan dan terdapat lubang kecil pada kedalaman H di bawah permukaan fluida dalam wadah, kelajuan semburan fluida melalui lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Tekanan pada zat cair dikenal juga dengan tekanan hidrostatis yang memberikan tekanan balik ke samping atau lateral maupun ke dasar wadah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu fluida atau cairan akibat gaya gravitasi. Tekanan ini berlaku ke segala arah dan dialami oleh benda yang dimasukkan ke dalam air. Tekanan hidrostatis meningkat sebanding dengan kedalaman yang benda dari permukaan karena meningkatnya berat cairan yang diberikan gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis bisa dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi. Rho sama dengan kerapatan atau massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan gravitasi dengan satuan meter per sekon persegi. H sama dengan ketinggian atau kedalaman zat cair dengan satuan meter. Contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari adalah tekanan saat berenang yang menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit ke dalam. Contoh lainnya adalah dasar bendungan, dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air. Dari hasil praktikum yang kami lakukan pada botol plastik yang dilakukan berkali-kali, dapatkan pancaran yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran, begitu pula sebaliknya. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Jika semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran airnya dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga sedikit dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol, air yang memancarkan akan semakin panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti semakin lama. Cara mengukur kecepatan air yang keluar dari botol dengan cara menghitung ketinggian lubang lalu dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan akar dari 2G kali H. Setelah itu, kita akan mendapatkan kecepatan air yang keluar dari tiap-tiap lubang. Air yang keluar dari lubang memiliki kecepatan yang sama dengan kelajuan yang jatuh sampai ke permukaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tabel 7.1 dan 7.2, pada tabel 7.1, tinggi permukaan botol adalah 25 cm sebagai H1, nilai kedalaman air atau H adalah 15 cm dan ketinggian lubang atau H2 adalah 10 cm. Pada tabel 7.1 didapatkan jarak dengan menggunakan rumus teorema Torricelli adalah 24,4 cm dan tekanan hidrostatisnya sebesar 1500. Pada tabel 7.2, tinggi permukaan botol adalah 25 cm sebagai H1, nilai kedalaman air atau H adalah 5 cm dan ketinggian lubang atau H2 sama dengan 20 cm. Pada tabel 7.2 didapatkan jarak dengan menggunakan rumus teorema Torricelli adalah 20 cm dan tekanan hidrostatisnya sebesar 500. Pada tabel 7.1 didapatkan jaraknya yaitu 23 cm, 24 cm, 25 cm, 25 cm, dan 26 cm. Pada tabel 7.2 didapatkan jaraknya yaitu 19 cm, 17 cm, 17 cm, 18 cm, dan 17 cm. Hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli adalah karena pengukuran harus berdasarkan data yang telah tersedia. Perhitungan pada tabel 7.1, yang pertama kita mencari jarak pancaran sesuai rumus Torricelli. Diketahui H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 10 cm, dan H sama dengan H1 dikurang H2 sama dengan 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm. Ditanya jarak pancarannya R sama dengan 2 akar dari
H2 dikali H sama dengan 2 akar dari 10 dikali 15 sama dengan 2 akar 150 sama dengan 2 dikali 12,2 sama dengan 24,4 cm. Mencari tekanan hidrostatis. Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 10 cm, H sama dengan 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Ditanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,15 meter sama dengan 1500. Pada tabel 7.2 mencari jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli. Diketahui H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 20 cm, dan H sama dengan 25 cm dikurang 20 cm sama dengan 5 cm. Ditanya jarak pancarannya. Jarak pancarannya dengan R sama dengan 2 akar dari H2 dikali H sama dengan 2 akar dari 20 dikali 5 sama dengan 2 akar dari 100 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Mencari tekanan hidrostatis. Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H1 sama dengan 25 cm, H2 sama dengan 20 cm, dan H sama dengan 25 cm dikurang 20 cm sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Ditanya tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 km per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,05 meter sama dengan 500 PA. Ralat tabel 7.1 didapatkan ralat mutlaknya akar dari 5,2 per 20 sama dengan akar dari 0,26 sama dengan 0,509. Ralat nisbinya sama dengan 0,509 dibagi 24,6 dikali 100% sama dengan 0,020 dikali 100% sama dengan 2,0%. Ketelitiannya 100% dikurang 2,0% sama dengan 98%. Pada tabel 7.2 didapatkan ralat mutlaknya sama dengan akar dari 3,2 dibagi 20 sama dengan akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Ralat nisbinya sama dengan 0,4 dibagi 17,6 dikali 100% sama dengan 0,022 dikali 100% sama dengan 2,2%. Ketelitiannya 100% dikurang 2,2% sama dengan 97,8%. Didapatkan grafik hubungan tekanan hidrostatis dan kedalaman seperti pada gambar berikut. Semakin dalam air, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Apabila kedalaman airnya semakin kecil, maka tekanan hidrostatis akan semakin kecil. Maka hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman adalah berbanding lurus. Didapatkan grafik hubungan ketinggian lubang dan jarak pancaran terukur seperti pada gambar berikut. Jika semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran airnya dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga sedikit dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol, air yang memancar akan semakin panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti semakin lama. Ada pula kesimpulan pada praktikum ini. Yang pertama, cara mengukur kecepatan air yang keluar dari botol dengan cara menghitung ketinggian lubang lalu dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Setelah itu, kita akan mendapatkan kecepatan air yang keluar dari tiap-tiap lubang. Air yang keluar dari tiap lubang memiliki kecepatan yang sama dengan kelajuan yang jatuh sampai ke permukaan. Semakin dalam air, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Apabila kedalaman air semakin kecil, maka tekanan hidrostatis akan semakin kecil. Maka hubungan tekanan antara hidrostatis dan kedalaman adalah berbanding lurus.
Jika semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran air dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga akan sedikit dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol, air yang memancar akan semakin panjang dan waktu yang diperlukan akan berhenti semakin lama. Kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h.